kami berupaya. Anda masih masuk tim ini untuk melakukan pencarian? Untuk Harun Masiku? Iya. Sampai dengan saat ini saya mendapat sprint gas juga. Tapi belum ditemukan ya? Tapi kami masih dalam upaya melalui beberapa pihak. Oke. Ya, apakah sudah mengetahui titiknya di mana? Kami ketahui, tapi kami tidak bisa sampaikan di sini. Oke. Iya, harusnya saudara bisa menangkap kalau sudah ada titiknya ya. Apakah semua saksi melihat, mendengar, merasakan langsung atau tidak? Itu aja. Jawab saja supaya cepat sesuai permintaan majelis nih. Jawab saja. Sesuai dengan apa yang saudara sesuai dengan yang saudara rasakan, lihat dan mendengar langsung. Kan ini saudara yang jawab ini. Betul. Iya. Saksi fakta tadi. Karena saya diminta untuk menjelaskan kronologisnya. Iya. Itu saudara merasakan, melihat langsung, mendengar langsung, mengalami langsung. Ini bukan dari hasil pemeriksaan. Saya nggak tanya hasil pemeriksaan. Baik. Jawab merasakan langsung, iya apa tidak? Kalau melihat langsung tidak. Tidak, baik. Kita ke paragraf 17 tetap dengan BAP nomor yang tadi sama. BAP nomor 8, paragraf ke-17. Itu bunyinya bahwa sekitar tanggal 13 Desember, Saiful Bahri melaporkan kepada terdakwa atau Pak Hasto Kristianto terkait kelanjutan dan perkembangan urusan Harun Masiku. Atas hal itu, Hasto Kristianto mengatakan, ya silakan saja. Bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya dulu, agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Kemudian siang harinya Saiful Bahri menemui Harun Masiku di kantor DPP PDI Perjuangan dan menjelaskan bahwa perkembangan urusan tersebut sudah dilaporkan kepada Hasto Kristianto. Tadi saksi sudah menjelaskan bahwa tidak melihat langsung, tidak mendengarkan langsung, dan tidak merasakan langsung. Pertanyaan saya, apakah dalam percakapan tanggal 13 Desember yang saudara jelaskan di BAP ini, antara Saiful Bahri dan Hasto Kristianto atau terdakwa dilakukan secara offline atau melalui chat? Ini kan tadi saudara hanya memeriksa dari hasil keterangan orang lain. Apakah dilakukan sepengetahuan saudara dari pemeriksaan itu? Ini dari pada saat itu dalam proses permintaan keterangan. Iya, permintaan keterangan berarti kan ada bukti yang disampaikan oleh saksi yang saudara mengambil keterangannya. Pertanyaan saya, apakah dalam percakapan tanggal 13 Desember 2019 yang saudara masukkan ke dalam kronologis ini, itu dilakukan, percakapannya dilakukan secara offline kah ataukah secara online? Saya lupa ini. Tapi yang jelas ini saya. Iya. Pasti saudara ini, bukan orang lain. Iya. Ini saya itu meng-capture dari BAPK. BAPK. Ya, berarti kan mengambil dari keterangan orang lain. Saya lupa apakah pada saat itu ada bukti chat atau rekaman pembicaraan. Lupa, tidak ada bukti berarti. Lupa. Baik. Jadi memang kata-kata cukup, silahkan. supaya cepat, cukup. Saudara terlalu panjang juga. Baik. Pertanyaan saya berikutnya, apakah saksi pada saat itu hadir langsung atau tidak, mendengar langsung? Tadi sudah dijawab juga. Tidak. Bukti juga tidak ada, screenshot dan lain-lain? Ada, cuman saya lupa apakah yang ditampilkan pada saat itu, ini saya meng-capture dari BAPK, apakah itu WhatsApp atau dari rekaman pembicaraan.
Baik, ini berarti jawaban saudara atau kronologis yang saudara sampaikan di dalam BAP. Ini apakah mengambil dari keterangan itu kopi terus disampaikan di sini atau diketik ulang? Karena ini kata per kata seakan-akan saudara ketahui langsung kalau kami baca di sini. Jadi kronologis ini awalnya disampaikan oleh penyidik kepada kami. Kemudian disampaikan oleh penyidik kepada kami. Bukan saksi. Maksud saya gini, jadi ketika kronologis itu dibuat, Bukan. dia menanyakan kepada saya terkait dengan pertanyaan ini. Bukan, pertanyaan saya, kan ini kronologis saudara yang ditanyakan, saudara yang membuat kronologis ini. Betul. Penyidik berarti kalau tadi jawaban saudara ini, mohon maaf kalau saya mengambil kesimpulan dari jawaban saudara tadi, seakan-akan kronologis ini dibuat oleh penyidik yang memeriksa saudara. Jadi kronologis yang ditampilkan oleh Bapak tadi, itu awalnya ini kan pertanyaan itu diajukan kepada saya. Saya kemudian diberikan hak untuk mengakses laptop saya sendiri. Nah, kemudian dari situ saya mengetik lah tuh, dan mengcapture dari beberapa BAPK. Nah, kemudian saya sampaikan itu ke penyidik. Ya. Nah, penyidik kemudian menyusun dalam bentuk petikan. Nah, kemudian dia mengeprint, saya membaca. Ya, konfirmasi berarti. Ya, intinya saudara tidak melihat langsung dan Saya tidak melihat langsung. mengalami langsung. Baik. Kita tetap di paragraf Pemantauan ya. Ya, karena kan di awal saudara menyatakan tugasnya itu memantau pergerakan Harun Masiku, benar? Betul. Nah, sekarang saya tanya bagaimana pelaksanaan tugas saudara tersebut? Bagaimana upaya dari lembaga saudara untuk bisa mencari dan menemukan Harun Masiku? Baik, jadi tadi sudah saya jelaskan di awal terkait dengan pembagian awal terkait untuk pengamanan apabila nantinya terjadi OTT. Pada saat itu saya diberikan tugas untuk memantau saudara Harun Masiku sesuai dengan SOP yang kami laksanakan, bahwa pemantauan itu sifatnya surveillance yang pertama. Terus yang kedua, kami berusaha untuk berada di dekat-dekat dengan pihak yang bersangkutan atau target atau Pak Harun Masiku sendiri. Kemudian kami berupaya agar si target ini tidak melarikan diri atau lepas dari pantauan kami. Kami meminta bantuan kepada tim surveillance.